Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, selamat bergabung kembali di kajian fikih muamalah kita malam ini yang insyaallah mengangkat tema taubat dari dosa riba. Kajian yang insya Allah akan diisi rutin setiap 2 pekan sekali oleh Ustadz kita, Ustadz Irfandoni Tarmizi, Hafizahullah, yang diselenggarakan oleh Koperasi Konsumen LSI, Lariba Solusi Indonesia, Lariba Consulting, dan Yayasan Yurbis Sodakot, Lembaga Pengelolaan dan Perhitungan Zakat yang amanah serta profesional dengan Dewan Pembina Ustadz Erwandi Tarmizi, Hafizahullah, dan ketua yayasan yaitu guru kita pada kajian malam ini yaitu Ustadz Irfandoni Tarmizi Hafizahullah sendiri. Insya Allah pembahasan yang akan disampaikan pada malam hari ini terkait taubat dari dosa riba. Tidak diragukan lagi bahwasanya riba memiliki bahaya yang sangat besar dan dampak yang sangat merugikan sekaligus sulit untuk dilenyapkan. Tentunya tatkala Islam memerintahkan umatnya untuk menjauhi riba, pastilah di sana terkandung suatu hikmah. Sebab dinul Islam tidaklah memerintahkan manusia untuk melakukan sesuatu, melainkan di sana terkandung sesuatu yang dapat menghantarkannya kepada kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Maka seseorang yang pernah melakukan dosa riba selayaknya segera bertaubat dari perbuatan tersebut. Lantas bagaimana kiat bertaubat dari dosa riba? Tanpa menunda waktu lagi, mari kita mulai kajian malam ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol kepada Ustadz Al-Fandoni untuk menyampaikan pemaparannya. Ustadz, barakallahu fikum jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, kita kembali bertemu dalam kajian online fikih muamalah, yang mana pada kajian malam hari ini membahas kiat tobat dari dosa riba. Bagaimana supaya kita bertobat dan caranya dari dosa riba. Tentunya yang harus kita ketahui supaya kita bertobat dari dosa riba, mengetahui dalil-dalil serta ancaman-ancaman dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang bahaya riba ini. Ya, dengan demikian, yang kita mengetahui dalil-dalil tersebut akan menjadi kita takut untuk melakukan riba dan bersegera bertobat dari dosa riba tersebut. Maka kalau kita melihat ya, dari dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW menunjukkan bahwa riba tersebut merupakan dosa yang sangat besar. Di antara dosa yang paling besar. Bagaimana Nabi SAW menjelaskan ijtanibu sab'al mubiqat. Jadi kiat yang pertama, kita harus mengetahui dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Yang pertama hadis Nabi yang menjelaskan tentang riba merupakan dosa yang paling besar. Ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah 7 hal yang menghancurkan. Yang pertama yaitu as-sihru, yaitu melakukan asyirku, yaitu kesirikan. Kemudian diantaranya juga yaitu 7 hal itu adalah aklu riba, makan riba. Maka Allah SWT juga menjelaskan wa man ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Barang siapa yang kembali melakukan riba padahal sudah tahu tentang keharaman riba tersebut, sudah paham, maka mereka
akan diancam dengan sebagai azab neraka. Mereka penduduk neraka dan mereka kekal di dalam neraka. Nah, ini ancaman ya, Allah SWT bahwa kalau tidak bertobat dari riba, maka dia akan merupakan salah satu dari penduduk neraka. Nauzubillah min dzalik. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang terlibat langsung dalam transaksi riba, mereka seluruhnya dilaknat oleh Allah SWT. Ya. Jauh dari rahmat, Allah akan melepas diri dari orang tersebut. Sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, la'anallahu akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai hum sawa. Allah melaknat pemakan riba dan memberikan riba dan saksinya dan penulisnya, semua mereka sama. Nah, kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, ma zahara fi qaumin ar-riba wa zina illa ahallu bi anfusihim iqaballah azza wa jalla. Tidaklah riba dan zina muncul di suatu kaum kecuali mereka mengundang untuk diri mereka azab Allah Subhanahu wa taala. Inilah dalil-dalil ya yang menjelaskan di antara dalil yang banyak bahwa riba tersebut merupakan dosa yang sangat besar di dalam Islam. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan, riba wa in katsura fa inna akibatahu tasiru ila qallin. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Riba walaupun awal-awalnya kelihatan banyak, tapi pada akhirnya nanti akan menuju kehancuran, akan sedikit. Jadi di antara bentuk azab di dunia, orang-orang yang melakukan riba di awal-awalnya kelihatan seolah-olah besar didapatkan pendapatannya. Tapi setelah itu dia akan kewalahan dalam membayar cicilan bunganya dan terus akhirnya malah hancur. Ya, makin sering kita mendengar orang-orang yang usahanya hancur akhirnya malah memiliki hutang yang sangat banyak, bahkan sampai putus asa untuk tidak bisa membayar cicilan hutang ribanya. Nah, ini adalah ya dampak dari riba, yaitu Allah akan hancurkan. Bagaimana Allah Ta'ala mengatakan, yamhaqullahu riba, Allah menghancurkan riba. Nah, ketika kita sudah mengetahui bahwa begitu banyak dalil yang menjelaskan bahwa riba begitu bahayanya dan membawa kehancuran di dunia dan juga azab Allah di akhirat nanti, tapi Allah SWT memberikan kabar gembira bagi kita yang ingin bertobat kepada Allah SWT. Ya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahimah. An-Nisa ayat 110. Barang siapa yang melakukan keburukan atau menzalimi dirinya, thumma yastaghfirillah, kemudian meminta ampun kepada Allah SWT, yajidillah ghafurur rahimah, pasti dia akan mendapati Allah akan mengampuninya dan menyayanginya. Ya, jadi Allah memberi kabar gembira bagi orang-orang yang terlanjur melakukan riba. Segera kita bertobat kepada Allah dan ingatlah bahwa Allah pasti akan menerima taubat kita dan mengampuni kita dan kembali menyayangi kita. Ya. Kemudian juga Allah SWT ada berfirman surah Az-Zumar ayat 53, qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang mereka telah melampaui batas diri-diri mereka. La taqnatu, jangan mereka putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Sungguhnya Allah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, Allah selain menjelaskan bahaya riba, juga mengingatkan pada kita bahwa Allah Maha menerima taubat. Maka segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan dan disahihkan oleh Al-Albani, Allah SWT berfirman, hadis ini hadits qudsi, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Rasulullah SAW mengatakan, Allah berfirman, ya ibna Adam, innaka ma dautani wa rajautani wa ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Wahai anak Adam, sungguhnya engkau jika berdoa dan berharap ampunan pada Allah, maka pasti Allah akan mengampuni dan Allah tidak akan peduli berapa banyak dosa kita. Kemudian juga Allah Ta'ala melanjutkan, ya ibna Adam lau ballagta dzunubaka anana sama. Seandainya dosa kalian itu, wahai anak Adam, sampai sepenuh langit, setinggi langit. Ya. Summa astaghfartani ghafartu laka. Kemudian kalian meminta ampun padaku, pasti aku ampuni. Wala ubali, dan aku tidak peduli berapa banyak dosa kalian. Kemudian juga, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka law atatani bi qurabil ardi khataya. Seandainya kalian datang kepadaku dengan dosa yang memenuhi sepenuh bumi, tsumma laqitani la tusyrik bi syai'an. Tapi kalian menemuiku tidak mensekutukanku, la ataituka bi qurabiyan maghfiratan. Maka pasti aku akan mengampuni sepenuh bumi juga. Inilah hadis-hadis yang menjelaskan tentang kabar gembira bagi orang yang terlanjur melakukan dosa riba. Hendaklah kita segera bertobat dari dosa riba tersebut. Nah, bagaimana cara bertobat dari dosa riba tersebut? Tentunya tobat dari riba sama menyesali. Menyesali karena sudah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Ta'ala, itu riba. Kemudian berjanji tidak akan mengulanginya. Maka kita berjanji kepada Allah tidak akan mengulanginya. Nah, kemudian bagaimana kita pada harta yang telah terlanjur kita dapatkan? Maka ada dua keadaan. Jika kita mendapatkan harta dengan cara riba dan kita tidak mengetahui sebelumnya, maka itu sudah habis kita gunakan, maka dia menjadi halal bagi kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba faman ja'u mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, maka barang siapa yang sudah sampai kepadanya peringatan dari Rabb-nya tentang haraman riba, maka berhentilah, dan yang berlalu maka halal baginya, wa amru ilallah, dan semoga Allah mengampuninya. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa kalau memang orang tersebut tidak mengetahui bahwa yang dilakukannya itu adalah sesuatu yang riba dan sudah terlanjur memakannya dan kemudian baru mengetahui, maka tidak perlu mengeluarkan harta tersebut, maka halal bagi dirinya. Tetapi bagaimana seandainya jika dia sudah mengetahui bahwa itu riba dan tetap melakukannya? Maka wajib mengeluarkan harta yang didapatkan tersebut, bertobat dan wajib mengeluarkannya. Sebagaimana Ibnu Taimiyah berkata dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Kubra, siapa yang mendapatkan harta melalui usaha yang haram dan diberikan dengan kerelaan oleh orang yang memberinya. Nah, biasanya akad riba ini tentunya orang yang melakukan akad itu rela memberikan bunganya. Seperti uang hasil menjual arak,
uang hasil perzinaan dan upah meramal nasib, maka pendapat Ibnu Taimiyah adalah jika ia tidak mengetahui hukum transaksi tersebut haram saat melakukannya, kemudian ia tahu hukumnya haram, maka bertobat, harta itu halal dimakannya. Ya. Nah, ini menjelaskan fatwa Ibnu Taimiyah ini, yaitu firman Ta'ala, kalau sebelum tidak mengetahui dan dia sudah menggunakan harta tersebut, maka halal baginya. Tetapi jika ia tahu bahwa hukumnya haram sejak mula-mula, dari awal sudah tahu haram, kemudian tetap melakukan transaksi, kemudian bertobat setelah itu, maka hendaklah ia mensedekahkan harta tersebut. Dan harta itu halal bagi orang miskin yang menerima sedekahnya. Ya, bukan sedekah, tetapi ya membersihkan hartanya. Dan jika orang yang melakukan haram itu memang statusnya sebagai fakir miskin, maka boleh bagi dia untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Nah, inilah cara bertobat ya bagi orang yang terlanjur melakukan riba, baik itu terlanjur sebelumnya tidak mengetahui ataupun juga terlanjur melakukan setelah mengetahuinya, maka caranya dengan mengeluarkan harta tersebut, ya, mengeluarkannya, memberikan pada fakir miskin. Wallahu ta'ala alam. Semoga materi ini bisa mengingatkan kita kembali tentang bahaya riba, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa menghindarikan kita dari perbuatan riba ini. Ya. Amin. Ya, baik. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas materi dan ilmunya. Bagi Bapak Ibu, saat ini kita membuka untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Dan jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin disampaikan, dipersilakan untuk raise hand atau melalui chat. Dan untuk pertanyaan bisa bertanya seputar fikih muamalah lainnya. Sebelum sesi tanya jawab, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah mohon diinformasikan nama dan asalnya dari mana. Lalu yang kedua adalah yang diprioritaskan adalah yang raise hand, baru setelah itu yang bertanya di kolom chat. Dan juga untuk pertanyaannya bisa disampaikan satu pertanyaan prioritas dahulu, kemudian jika ingin bertanya lagi bisa raise hand kembali. Lalu yang terakhir adalah jika ingin menyebutkan lembaga lain atau fulan, mohon disebutkan inisialnya saja dan jangan langsung menyebutkan lembaga tersebut karena supaya menjaga adab. Baik Bapak Ibu, dipersilakan untuk bertanya. Dipersilakan ada Ibu Ida Rasyad Swedia, dipersilakan untuk ya. Ya, bismillah. Jazakumullah khairan host, jazakumullah khairan Ustadz atas materinya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Allah selalu menjaga guru-guru kita, Ustadz dan keluarga, serta jemaah kajian, dan umat Islam dimanapun berada. Afwan, Ana ingin bertanya tentang orang yang melepaskan orang dari riba begitu Ustadz. Contohnya Fulan mempunyai hutang riba di suatu bank konvensional dan tidak bisa membayarnya, tapi sudah bisa bernegosiasi dengan bank, dapat kemudahan hanya membayar pokok. Dan pertanyaan Ana, apakah boleh orang kalau Fulan tidak bisa membayar, kita membantu membayarkannya dengan niat zakat mal gitu, Ustadz. Walaupun zakat mal kan dibayar setahun sekali, tapi apa bisa dibayarkan setiap bulan dengan membantu mencicil membayarkan hutang tersebut, Ustadz? Mohon pencerahannya. Jazakallah khairan, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ida Rasyad. Saya coba memahami pertanyaan. Bolehkah
kita menyalurkan zakat mal untuk seseorang yang berhutang kepada bank ya dengan cara cicilan begitu Bu ya. Jadi kita membantunya yaitu bulanan zakat mal tersebut pada orang tersebut. Begitu Bu. Iya betul, iya benar Ustadz. Walaupun sebenarnya kan zakat mal dikeluarkan setahun sekali, diambil bulannya, contohnya di bulan jatuh nafkahnya ya, nisabnya ya. Tapi kita bayar cicil tiap bulan begitu Ustadz, karena hanya bisa dibayar bulanan gitu untuk meringankan, tapi diniatkan untuk zakat mal Ustadz. Karena yang dikemungkinkan di akhir tahun nanti ataupun pada waktunya tiba, zakat mal itu tetap akan dibayarkan dan masih ada untuk sejenis apanya begitu Ustadz ya, tidak berkurang nilai, sudah sampai nisabnya Ustadz, haul dan nisabnya. Saya kembali menanyakan, berarti ini belum jatuh tempo zakatnya Bu ya? Sudah Ustadz. Berarti sudah jatuh tempo, sudah jatuh haul, sudah gitu ya? Iya Ustadz. Kita menyalurkannya mengangsur kepada orang yang berhutang pada bank gitu ya? Iya Baik. Ustadz, benar Ustadz. Baik, yang harus kita ketahui yang pertama ya, bahwa Rasulullah SAW ketika setelah selesai sholat, kalau saya tidak salah habis sholat asar, maka setelah salam beliau langsung ya, ke belakang melangkahi pundak-pundak para sahabat, dan beliau pun masuk ke hujrah kamar Ummahatul Mukminin dan keluar dari sana membawa emas sebesar biji. Kemudian beliau menyampaikan kenapa beliau melakukan hal yang bukan kebiasaannya. Ya, padahal Rasulullah SAW beliau yang mengingatkan para sahabat untuk tidak melangkahi pundak-pundak orang saf ya ketika duduk. Ketika ada seseorang sahabat yang ingin menuju saf ke depan dan dia melangkahi pundak-pundak orang yang duduk, maka Nabi perintahkan dia untuk berhenti. Ya, sungguhnya engkau telah menyakiti saudaramu. Nah, Nabi melarang untuk melangkahi pundak-pundak saf. Ya. Tetapi Nabi sendiri melakukannya. Ini menunjukkan, kata para ulama, merupakan sesuatu yang sangat penting, sehingga dibolehkan untuk melakukan tadi. Nah, apa yang dikabarkan oleh Nabi hal yang penting tersebut, maka beliau mengatakan, aku teringat bahwa ada titipan zakat pada diriku. Maka aku khawatir ini menghalangiku. Ya, begitu beliau ingat, langsung beliau menyalurkannya. Padahal Nabi SAW adalah seorang pemimpin. Ya. Maka boleh saja pemimpin, ya karena ada kebutuhan, menyalurkannya itu ya di sesuai dengan kebutuhan. Ya, misalkan dana zakat ditaruh di Baitul Mal, maka disalurkan sesuai dengan kebutuhan. Maka itu dibolehkan. Nah, maka juga dalam aturan Basnas, ya, maka dibolehkan lembaga zakat itu penyalurannya selama 1 tahun. Dalam 1 tahun itu sudah harus habis. Tapi boleh penyalurnya itu sesuai dengan kebutuhan. Adapun bagi orang-orang yang wajib zakat, maka mereka hukum asalnya setiap kewajiban itu, kita tahu bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang kelima. Maka asalnya suatu perintah yang wajib segera untuk dilakukan. Ya. Maka tidak boleh kita menunda-nundanya. Nah, jadi pertanyaan saya tadi, apakah sudah jatuh waktu haulnya? Jika jawabannya iya, tadi mengatakan, maka tidak boleh kita menunda-nundanya, Bu. Ya, tidak boleh kita menahannya. Maka serahkan semua zakat mal kita itu kepada orang tersebut dan dia melunasi hutangnya di bank tersebut. Ya, kalau dengan syarat hutangnya itu memang untuk kebutuhan pokok. Contohnya berhutang karena memang untuk membeli makanan. Tetapi kalau berhutangnya untuk sesuatu yang bukan kebutuhan pokok, maka
ya kita tidak bisa membayarkan zakat mal kepada orang tersebut. Nah, bisa jadi asetnya itu misalkan berhutang untuk beli mobil, maka mobilnya itu dijual untuk melunasi hutangnya. Ya, tidak bisa kita berikan dari zakat mal. Semoga bisa menjawab, atau masih kurang jelas silahkan Bu. Afwan Ustadz, mungkin saya jelaskan zakat mal ini untuk tahun depan Ustadz, karena diperkirakan juga harta itu masih ada dan zakat mal itu akan tetap dibayarkan untuk tahun depan. Ya, untuk tahun ini sudah dibayarkan begitu Ustadz. Jadi ini sebenarnya untuk pembayaran tahun yang haulnya tahun depan. Begitu. Ya. Jadi diserahkan, dan utangnya itu yang mempunyai utang itu untuk membuat usaha waktu itu Ustadz, tapi bangkrut ataupun tidak berhasil, jadi terlilit utang gitu Ustadz. Dan usahanya tidak ada lagi asetnya sama sekali. Tidak ada Ustadz, hanya tinggal utangnya saja. Aset usahanya habis semuanya ya. Iya Ustadz. Dan Ya. yang diborohkan untuk utang itu ya riba adalah sertifikat rumah Ustadz. Memang tidak ada sisa dari usahanya tersebut, habis semuanya, dan dia pun tidak ada pendapatan, maka boleh kalau Ibu perkirakan bahwa nantinya akan ada kewajiban zakatnya. Itu dibolehkan. Nah Ustadz. Ya begitu Ustadz. Bukan yang untuk bayarnya dicicil Ustadz, tapi ini seharusnya tahun depan zakat mal itu fulana membayarkannya. Tapi karena ada keperluan bulanan begitu, jadi fulana keluarkan daripada maksudnya dibayarkan setiap bulan Ustadz. Tapi untuk yang tahun depan punya zakat mal Ustadz. Ya, boleh Ibu. Jazakallah khairan Ustadz, barakallahu fikum. Semoga Allah menjaga Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Untuk selanjutnya kepada Bapak Adam Azkar, dipersilakan Pak. Baik, bismillah. Assalamualaikum Ustadz dan tim dari Lariba. Afwan Ustadz, sebelumnya Ana seorang pegawai di salah satu instansi pemerintah. Di sini Ana ingin menanyakan bagaimana hukumnya apabila kita terpaksa diikutkan untuk koperasi di kantor, di tempat kerja, yang dimana di dalam koperasi tersebut masih ada transaksi ribanya, seperti ada simpan pinjam yang ada administrasi dan bunganya. Lalu bagaimana jika Ana mendapatkan SHU-nya gitu, karena selama ini Ana nggak mengambil SHU dari koperasi tersebut, dan sistemnya itu gajinya dipotong untuk pokok di pembayaran koperasi itu untuk setiap karyawan. Mungkin itu Ustaz. Syukran jazakallah khair. Ya, bentuk dipaksanya seperti apa? Apa dampaknya kalau antum tidak ikut bagian dari pengurus ya? Tadi diminta jadi pengurus ya Pak ya? Enggak Ustaz, anggota. Jadi Cuma anggota. setiap karyawan wajib Ya. untuk mengikuti koperasi Ustaz. Apa dampaknya kalau antum mengatakan tidak mau ikut dan tidak mau dipotong gaji? Sejauh ini sih belum ada seperti hukuman atau tindakan ya dari pengurus koperasi, hanya saja bentuknya itu wajib seperti itu. Jadi mereka mungkin setiap bulannya karena dipotong dari gaji itu udah termasuk kewajiban gitu untuk setiap karyawan. Seperti itu Ustaz. Jadi antum mengatakan dipaksa. Ya, dipaksa berarti ada ancamannya yang akan antum terima. Berarti ternyata antum belum mencobanya. Ya. Maka dosa riba tersebut, ya, apalagi ribanya dalam masalah hutang piutang, ya, mana antum menaruh uang di sana nanti akan ada bunganya. Maka ini
jelas riba dalam hutang piutang yang mana dibolehkan kalau ada unsur terpaksa. Maksud terpaksa itu kalau tidak melakukannya bisa mengakibatkan hilangnya nyawa ya, atau hilangnya harta. Nah, antum belum mencobanya, maka sampaikan bahwa di dalam Islam ya ini dinamakan dengan riba dan saya tidak mau melakukannya karena saya seorang muslim. Saya sudah coba jelaskan tentang riba dan antum berjelas tidak mau ikutinya. Ya, ini yang harus dilakukan. Jelas? Ya, cukup jelas, Ustaz. Syukran jazakallah khair, Ustaz. Iya. Wa'iyyakum. Ya, baik. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya kepada Pak Esa Praditya, dipersilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz. Anda mau bertanya Ustadz, di tahun 2017 Anda itu melakukan take over KPR dari bank konvensional ke bank syariah yang berplat ungu. Saat itu akad yang dilakukan adalah yang pertama al-qad, di mana bank memberikan pembiayaan, uangnya masuk ke rekening Anda, kemudian Anda melunasi kewajiban Anda di bank konvensional tersebut. Kemudian dilanjutkan adalah akad kedua adalah murabahah dengan bank syariah tersebut yang sudah ditetapkan margin dan harga jualnya. Pertanyaannya, apakah transaksi tersebut masuk ke kategori riba? Jika memang itu riba, jika anak saat ini ada peluang untuk Allah kasih kepercayaan untuk melunasi, apakah anak hanya cukup melunasi semua sisa hutang anak, atau anak harus berjuang untuk melunasi hanya pokoknya saja, Ustadz? Itu saja, Ustadz. Syukran. Saya ingin mendapatkan penjelasan lagi bagaimana bentuk akad murabahah antara bank plat ungu tersebut dengan antum, Pak. Kan antum membayar lunas sisa hutang ke bank konvensional. Betul. Berarti status rumahnya kan milik antum ya? Iya, betul, Ustadz. Terus gimana murabahah dengan bank itu seperti apa? Nah, murabahahnya penunjukan saja, Ustadz. Jadi tidak ada jual beli antara Anda dengan bank, tidak ada, Ustadz. Jadi tiba-tiba langsung ada bank membeli yang ditunjuk oleh nasabah, seolah-olah seperti itu, Ustadz, isinya. Bank membeli yang ditunjuk oleh nasabah. Apa yang ditunjuk oleh nasabah, Pak? Yang ditunjuk oleh nasabah itu adalah rumah Anda pribadi, Ustadz. Jadi yang tadi Anda udah lunasi dari bank konvensional. Dibeli oleh bank. Ya, betul. Dan dijual lagi ke antum dengan cara mencicil. Betul, Ustadz. Ya. Yang mana dia minjamkan uang dulu gitu ya? Iya, betul, Ustadz. Nah, pada hakikatnya ini ya jelas ini hakikatnya bank hanya menyerahkan uang dan antum kemudian tiba-tiba membayar cicilannya lebih mahal dari uang yang dipinjamkan oleh bank tadi. Betul, Ustadz. Ya. Nah, ini jelas riba ya, akad take over ini di hakikatnya adalah hanya pinjaman dan dibayar dengan berlebih. Maka ini adalah riba. Ya, pada hakikatnya adalah riba. Maka segera bertobat dengan cara melunasi. Tobat dari riba tentu harus keluar dari pinjaman tersebut, membayar, usaha minta pada bank tersebut nego hanya pokoknya saja. Ya, karena menurut antum ini jelas ada sesuatu yang riba. Karena pertama jual beli inah, ya, bank membeli dari antum
dan menjual lagi lebih mahal dengan cara kredit, ini adalah inah. Dan inah ini diharamkan. Ya, untuk menjelaskan, ini adalah inah yang diharamkan. Maka Ummul Mukminin Aisyah saja mengatakan, katakan pada suamimu Zaid, kalau dia tidak bertobat, maka pahalanya berperang bersama Nabi akan terhapus. Ya, sungguh yang dilakukannya adalah jual beli yang paling buruk. Nah, ini yang dipahami oleh Mukminin Aisyah, begitu besarnya dosa inah tersebut. Yang membeli rumah antum dijual lagi pada antum. Ya, betul. Karena ini jual beli inah. Maka solusinya itu segera lunasi dan tawar hanya pokoknya saja. Ya. Sebisa mungkin. Wallahu ta'ala alam. Kalau memang tidak memungkinkan, ya semoga Allah mengampuni dari yang antum bayarkan tersebut tidak dianggap sebagai ini. Ya. Ya. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat dari Pak Yayat Setiafi. Bismillah, Ustadz dan para host izin menanyakan, saya berbisnis sebagai developer di Pondok Gede. Sudah 5 tahun ini saya menjual rumah dengan cara cash keras, namun kebanyakan pembeli mau beli secara KPR. Apakah di Indonesia ada lembaga pembiayaan atau bank yang bebas riba? Terima kasih. Ya. Yang penanya bisa langsung hubungin LSI, Lariba Consulting ini. Ya. Lariba Consulting ini juga salah satu solusi untuk keluar dari membantu kaum muslimin, ya. Solusi untuk cara KPR yang sesuai syariah. Silakan hubungi admin nanti setelah kajian ini. Ya. Insya Allah boleh set. Ya. Baik, dari Bapak dan Ibu, ada yang ingin bertanya kembali karena insya Allah waktunya masih ada ya. Untuk bertanya, insya Allah bisa juga di luar dari tema pada malam hari ini, namun terkait seputar fikih muamalah. Baik, mungkin saya ingin bertanya, kalau misal seseorang misalnya terlanjur KPR melalui bank konvensional misalnya, dan beliau misalnya fulan tersebut bertaubat dari dosa riba, berarti orang tersebut tetap berkewajiban melakukan membayar seluruh hutangnya ya, atau ya. Nah, bagaimana seorang yang terlanjur, ya bagus pertanyaannya. Tadi kita belum jelaskan. Seorang yang terlanjur bayar ngambil rumah KPR dengan cara cicilan yang ada bunganya, ya. Yang mana dapat pinjaman dari bank konvensional, kemudian bayar lebih. Kalau KPR konvensional berarti mendapatkan uang, ya, mendapatkan uang. Nah, maka tobatnya Allah mengatakan falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Ya. Maka kalau kalian bertobat, maka kalian hanya boleh melakukan meminta modalnya saja. Ya, kalau belum lunas hanya minta modalnya. Kecuali kalau sudah lunas, maka ya yang berlalu berlalu. Tapi kalau belum lunas, maka di sini kewajiban hanya bayar pokoknya saja. Ya, maka tidak boleh membayar bunganya kalau memungkinkan. Kalau memang tidak memungkinkan, ya, dan
sudah kita gunakan berbagai cara, negosiasi dan segala macam, bank tetap memaksa harus dengan bunganya. Maka semoga Allah menganggapnya ya kita sudah berusaha semaksimal mungkin, semoga tidak dicatat sebagai dosa. Allah Ta'ala alam. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya ya. Untuk Pak Ilham Reza dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Sehat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Irep. Ya Ustaz, izin bertanya Ustaz, sebenarnya titipan pertanyaan Ustaz. Nah, pertanyaannya adalah ada seorang dosen Ustaz ngajar di kampus. Nah, biasanya banyak ya mahasiswanya itu minta tangan untuk magang, maksudnya bisa untuk magang di perusahaan. Nah, dosen tersebut sudah memberikan syarat-syarat terms and condition itu seperti pastikan magangnya di perusahaan yang peduli terhadap etika, lalu juga perusahaan yang ada keberlanjutannya sustain. Nah, yang terakhir jangan magang di bank ribawi karena ini melanggar karena dilarang oleh semua kitab suci, dilarang oleh Tuhan. Jadi ini mahasiswanya ini ya ada yang lokal maupun Chinese, jadi Muslim maupun non-Muslim. Nah, apakah kalau misalkan ternyata qadarullah tetap mahasiswanya itu nekat gitu magang di tempat yang riba atau yang maksiat lainnya, apakah dosen ini udah terhindar atau masih nyangkut gitu Ustaz? Seperti apa Ustaz? Saya belum memahami Pak Irep apakah tanda tangan magang ini belum ketahuan perusahaannya ketika kita beri tanda tangan. belum ketahuan. Jadi dia minta turut tanda tangan dari dosennya. Nah, setelah itu dia sambil apply sebenarnya paralel ke perusahaan. Kalau memang demikian, maka dosennya sudah berlepas dari tanggung jawabnya. Karena kewajibannya hanya saling menasihati, dan kalau tetap berani nekat, ya maka dosennya sudah lepas dari kewajibannya. Maka tidak terkena dosa. Wallahu ta'ala. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz. Iya, kok. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari kolom chat. Di sini ada Pak Taufik Anggoro, izin bertanya, saya Taufik dari Jakarta. Saya ingin berhenti transaksi riba, apakah saya harus melunasi terlebih dahulu atau berusaha membayar pokoknya saja? Jika saat ini saya KPR pada bank konvensional, apakah bisa melanjutkan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam? Maka ya tadi kita sudah menyampaikan kalau terlanjur KPR, maka kita segera menyesali perbuatan tersebut, berjanji tidak mengulanginya, dan lunasi segera. Lunasinya hanya bayar pokoknya saja, tidak boleh bunganya. Ya, hitung berapa yang sudah kita bayarkan. Nah, kemudian ya berapa sisa pokok yang belum, walaupun selama ini dianggap bunga, maka itu dianggap sebagai pokok saja dalam Islam. Maka kita nego bahwa kita hanya membayar pokoknya saja. Tapi kalau banknya memaksa dan mereka tidak mau kecuali harus dengan bunga dan mereka mengancam, ya maka memang terpaksa akhirnya diintimidasi dan selanjutnya atau kita mendapatkan ancaman akan dijual rumah, ya atau jaminan kita akan diambil, maka menghilangi mudarat yang lebih besar, maka terpaksa, ya semoga Allah tidak mencatat sebagai dosa. Allah Ta'ala. Dan kemudian apakah bisa di cara syariah? Tidak bisa lagi, karena dia sudah menjadi hutang, ya maka solusinya hanya segera lunasi. Wallahu Ta'ala. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya ada dari Pak Ari. Bismillah, izin bertanya Ustadz, saya mendapatkan fasilitas kartu kredit dari kantor dan dalam pemakaiannya tidak pernah digunakan untuk cicilan, tidak ada biaya admin dan tidak ada denda. Bagaimana hukumnya Ustadz? Terima kasih. Apa tadi?
kurang fokus karena baca yang dari chat yang kelihatan. Ulangi lagi. Iya. Bismillah, izin bertanya Ustadz, saya mendapatkan fasilitas kartu kredit dari kantor dan dalam pemakaiannya tidak pernah digunakan untuk cicilan, tidak ada biaya admin dan tidak ada denda. Bagaimana hukumnya Ustadz? Terima kasih. Ada denda. Kartu kredit apa itu? Konvensional apa syariah? Coba jelaskan. Siapa tahu ini. Mungkin Pak Siapa Ari yang bertanya? bisa on mic kalau masih ada. Kita bisa ngambil manfaat. Bang apa itu? Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Ustadz. Ini sebenarnya fasilitas dari kantor sih Pak Ustadz. Bank ini sih bank konvensional, tapi nanti semua biaya yang sepertinya yang menghandle tuh kantor Ustadz. Berarti sebetulnya dalam akadnya ada denda, tapi karena dibayar oleh kantor, ya sehingga tidak ada denda gitu. Maksudnya, kalaupun ada denda akan dihandle oleh kantor gitu maksudnya. Sepertinya seperti itu. Karena ini biasa digunakan untuk perjalanan dinas, beli tiket, hotel seperti itu Ustaz. Pertanyaan antum apa Pak? Pertanyaannya maaf. Ya, ini kan masuk ke bank konvensional. Itu nanti termasuk riba atau gimana Ustaz? Pertanyaannya apakah termasuk riba? Apa gitu? Ya, untuk pemakaian kartu kredit itu. Adapun pasti akadnya itu kalau bank konvensional pasti ada dendanya. Ya, kalau terlambat pasti ada dendanya. Tapi yang mungkin yang antum tanyakan apakah saya boleh menggunakannya itu mungkin ya. Yang mana itu kan kantor yang melakukannya. Adapun saya melakukannya karena kantor saya memaksa saya dalam perjalanan dinas menggunakan biayanya dengan kartu kredit. Ya. Maka wallahu ta'ala alam, kalau memang tidak ada cara lain, misalkan cara apa namanya kalau rembes ya, nggak bisa cara lain Pak Ari selain dari kartu kredit jalan dinasnya. Untuk saat ini belum ada Ustaz, semuanya dari situ semua karyawan. Memang begitu, maka Allah Ta'ala ya antum tidak berdosa, yang berdosa perusahaan. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya ada chat dari Umu Gilang. Di sini, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana yang berhutang dengan jaminan pensiunan uangnya untuk membayar hutang lagi? Bagaimana hukumnya? Pensiunannya untuk jaminan hutang lagi, maksudnya gimana ya? Mungkin bisa on mic untuk Umu Gilang supaya lebih jelas ya. Lebih enak kita komunikasi langsung Bapak-bapak, Ibu-ibu, supaya saya menangkap ya apa yang ditanyakan. Karena kalau pertanyaannya kurang jelas, nanti malah mengakibatkan jawabannya tidak sesuai. Baik Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, jadi ada seseorang udah pensiun, kemudian pinjam uang ke bank dengan jaminan pensiunnya. Nah, uang pinjamannya itu dibayarkan lagi untuk, jadi dia tuh punya hutang, jadi dia untuk membayar hutang gitu Ustadz. Itu bagaimana hukumnya? Pinjamannya ke bank itu ada bunganya? Ada Ustadz, karena bank konvensional itu. Nah, kenapa dia untuk membayar hutang? Memang nggak punya aset yang lain? Nggak ada Ustadz, jadi dari situ untuk membayar hutang yang nggak ada aset lagi gitu. Kalau dia tidak bayar hutang, apa dampaknya Ibu? Kira-kira dia akan diintimidasi atau digimanain? Ya sepertinya kayak gitu Ustadz.
karena hutangnya udah lama gitu. Jadi mungkin nggak ada jalan lain. Ya satu-satunya jalan dengan cara begitu, Ustadz. Yang sebagai jaminan tadi apa, Bu? Maaf. Pensiun. Itu maksudnya apa ya? Dana pensiunnya? Iya, dana pensiunnya itu jadi yang dijadikan jaminan ke bank gitu. Jadi sehingga keluarlah pinjamannya. Kenapa tidak dana pensiunnya aja diambil, Bu? Nggak bisa, Ustadz. Bisa ya? Iya, Ustadz. Karena dulu, kalau saya tidak salah, mertua saya bisa minta dana pensiunnya sebagian. Nggak bisa ya itu ya? Nggak bisa, Ustadz, ya. Aset yang lain tidak ada untuk dijual. Nggak ada, Ustadz. Walau alam, nah ini kita belum tahu apa ancaman ketika dia tidak membayar hutangnya ya. Nah kalau memang dia diancam bisa hilang nyawanya ya dari orang yang menghutangkan tersebut dan sehingga dia kalau kamu tidak bayar nanti kamu akan saya bunuh ya. Maka di sini boleh diminjam dengan cara riba tadi. Kalau tidak pada hukum asalnya memang kalau orang dalam kesulitan ya tunggu. Dalam Islam itu diberi tunggu, diberi masa tempo, dan setiap pemberian masa tempo itu dia dianggap sebagai bersedekah setiap harinya. Nah, apalagi nanti kalau memang ada dana pensiun, berarti dia akan mendapatkannya, ya. Nah, kecuali kalau memang keadaannya terpaksa tadi ada intimidasi atau dibunuh, maka boleh bagi dia untuk meminjam tadi, tidak dianggap berdosa. Wallahu ta'ala. Baik, Ya. jazakallahu khairan Ustadz atas jawabannya. Di sini ada pertanyaan dari kolom chat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Afwan izin bertanya, bagaimana hukumnya bekerja di sektor akuntan publik yang pada dasarnya pekerjaannya membantu masyarakat menghitung pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Di negeri kufar sangat banyak terdapat kantor akuntan publik yang memberikan layanan pengelolaan penghitungan pajak masyarakat atau individu yang memiliki usaha, misalnya wira swasta semacam driver online, restoran, dan sebagainya. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakumullahu khairan katsiran atas nasihatnya. Ya, ini dibolehkan ya karena kenapa dibolehkan? Karena kita membantu masyarakat yang tidak mengerti dalam masalah pajak. Kalau tidak dibantu, mereka bisa jadi akan dizolimi lebih besar. Ya, karena salah-salah mengisi pajak itu malah dendanya lebih besar dari itu, sehingga akan mendapatkan kezoliman lebih besar lagi. Sehingga dibolehkan seorang akuntan publik membantu masyarakat yang tidak mengerti masalah pajak untuk supaya tidak dizalimi. Itu boleh, hukumnya boleh. Baik, selanjutnya ada dari kolom chat juga dari Ibu Miftah Karim. Ya. Bismillah, izin bertanya, saya bekerja di salah satu BUMN yang mana keuangan BUMN tidak terlepas dari praktik pinjaman yang berbunga. Walaupun tidak keseluruhan keuangan berasal dari hal seperti itu, mohon pencerahan bagaimana hukum bekerja di perusahaan seperti ini, yang mana secara core business perusahaan ini sebenarnya bergerak pada usaha yang halal. Jazakallahu khair. Ya, maka bekerja di tempat yang bercampur antara sebetulnya usahanya halal, tapi ada praktek-praktek riba yang bercampur dengan riba, maka kita tidak boleh bekerja di bagian yang diharamkannya. Kita hanya boleh bekerja di hal-hal yang dibolehkan syariat dan gaji kita pun menjadi halal. Dan Nabi pun ya bermuamalah dengan orang-orang yang bercampur hartanya antara halal dan haram, yaitu jual beli dengan Yahudi dan orang-orang kufar Quraisy. Allah Ta'ala. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan dari kolom chat juga dari Pak Rahmat Siregar. Bismillah, izin bertanya Ustadz, saya menggunakan kartu kredit dari bank konvensional
dan ada cicilan 0% selama jangka waktu tertentu. Bagaimana hukumnya Ustadz? Dan dari tempat saya bekerja, ada tabungan pensiun yang diletakkan di dalam perusahaan asuransi yang bisa diambil hanya setelah saya pensiun. Kalau saya ambil nanti setelah pensiun, bagaimana hukumnya, Ustadz? Ya, kartu kredit bank konvensional, di sana ada pernyataan kalau kita terlambat membayar dari waktu yang ditentukan, maka ada dendanya. Maka berarti ini ya sesuatu yang dilarang. Maka tidak boleh kita membuka kartu kredit tersebut yang ada pernyataan ribanya. Nah, segera tutup kartu kreditnya. Kemudian kalau seandainya kita sebagian gaji dimasukkan ke asuransi, ya dikembangkan. Nah, ketika kita pensiun, maka dilihat ya, nah mulai dari sekarang lihat hitung berapa pengembangan dari uang kita. Pengembangannya itu pasti dikembangkan dengan cara karena konvensional dengan cara ya bunga atau deposito. Nah, maka bunganya itu pengembangannya itu sudah halal untuk kita. Kecuali nanti kalau memang keadaannya kita dalam keadaan fakir miskin karena banyaknya hutang sehingga tidak dana pensiun itu kurang dari kebutuhan 1 tahun, maka halal dari pengembangan itu hanya untuk kebutuhan 1 tahun. Sisanya diberikan pada fakir miskin yang lain. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallah khairan Ustadz. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Rizka. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya perihal salah satu bank syariah yang sedang bermasalah sekarang. Saya juga salah satu nasabahnya karena khawatir ada isu yang ramai kalau uang yang kita simpan bisa hilang. Pertanyaan saya, apakah bisa menyimpan untuk sementara sampai yakin bisa menyimpan kembali, maksudnya menyimpan untuk sementara waktu di bank konvensional, Ustaz? Tidak boleh kita menyimpan di bank konvensional jika masih ada bank syariah. Ya. Nah, maka cari bank syariah yang lainnya. Wallahu ta'ala. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, assalamualaikum. Afwan izin bertanya, kami khilaf terlambat membayar tagihan air PDAM, lalu terkena denda. Jika denda termasuk riba dan kalau membayar lewat aplikasi hanya bisa membayar pokok tagihan plus denda, tidak bisa pokoknya saja. Apa yang perlu kami lakukan, Ustadz? Jazakumullahu khairan. Ya, maka bertobat kepada Allah, menyesali, dan berjanji untuk tidak kembali terlambat membayarnya. Ya Allah Ta'ala. Baik. Kalau memang tidak ada alternatif lain. Kalau ada alternatif lain, contohnya bikin sumur, maka ya matikan PDAM-nya, ganti dengan sumur sendiri. Ya Allah Ta'ala. Baik. Jazakumullahu khairan, Ustadz. Kemudian ada dari Ibu Gina, Bismillah, Ustadz bagaimana hukumnya bila berhutang riba untuk membayarkan hutang seseorang yang masuk penjara karena masalah hutangnya pada orang lain dan si pelapor minta dibayar hutangnya baru setelah itu laporan akan dicabut. Kalau alam, saya tidak bisa bisa jawabnya sekarang. Baik. Baik. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas ilmunya yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Amin. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 21, sehingga untuk kajian kita pada malam hari ini, mohon izin kita cukupkan. Mohon maaf kepada Bapak Ibu yang belum dapat bertanya. Semoga bisa bertanya di lain kesempatan. Terima kasih banyak Ustadz Irfan Doni Tarmizi atas ilmunya dan Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir mengikuti kajian ini. Jazakumullahu khairan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah sampai jumpa lagi Bapak Ibu di kajian berikutnya untuk informasi, kajian, serta informasi-informasi lain terkait
Koperasi LSI, Lariba Solusi Indonesia, Lariba Consulting, dan Turbi Sodakot. Bapak Ibu jika ingin mengetahui lembaga masing-masing tersebut bisa langsung menyimaknya di Instagram, Facebook, LinkedIn maupun YouTube-nya masing-masing. Baiklah Bapak Ibu, mari kita tutup majelis kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron Ustadz, jazakallahu khairan atas waktu dan ilmunya Ustadz. Rabbana taqabbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.